Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harum yang berbahagia. Perkenalkan, saya Gita Puspa Oktaviola akan menemani Anda dalam segmen podcast Sri Kandiko. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh salah seorang perempuan berpengaruh pastinya di Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Dr. Haja Fitria Zainuddin MKes. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya nih seputar kedinasan Ibu di pemberdayaan perempuan. Kira-kira tugas dari pemberdayaan perempuan itu apa sih, Bu? Wah, terima kasih nih podcast Sri Kandiko luar biasa, sangat tepat sekali. Dan ini merupakan ajang yang sangat peluang sekali untuk kita bisa berbagi dan memperkenalkan bagaimana sih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah diundang untuk mengisi podcast Sri Kandiko, dan ini sebagai langkah awal untuk kita bermitra sebagai lembaga mengurusin perempuan. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang biasa disingkat DP3A Daldukb provinsi itu mempunyai kewenangan dan tugas, namanya kita provinsi ya, kepanjangan tangan dari Bapak Gubernur dalam hal bidang teknis, bagaimana menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi ada dua urusan wajib di sini, di mana ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB. Di situ kalau pemberdayaan dan perempuan dan perlindungan anak, bagaimana kualitas perempuan dan bagaimana anak itu, serta pengendalian penduduk, bagaimana menekan laju penduduk dan bagaimana keluarga yang berencana, keluarga yang berkualitas sebenarnya. Kalau hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sendiri, Bu, kira-kira berfungsinya untuk apa sih di tengah-tengah masyarakat? Oh, betul. Jadi Dinas Pemberdayaan di sini merupakan urusan pemerintah dalam hal bagaimana merumuskan kebijakan. Jadi itulah lahir kemarin ada namanya Perda Perlindungan Anak, yaitu turunan di tingkat provinsi melihat lokal daerah bahwa ada kan undang-undang perlindungan anak. Kita tindak lanjuti dengan Perda Perlindungan Anak. Jadi bagaimana perumusan kebijakan dan pelaksanaan itu sendiri dengan mengedukasi masyarakat, kemudian bagaimana dievaluasi dan bagaimana fungsi lain yang diberikan oleh gubernur itu terkait tugas yang sudah ada dalam Pergub nomor 41 tahun 2019. Jadi bagaimana bertanggung jawab dalam hal urusan misalnya perempuan, bagaimana dia pemberdayaan, pengaruh utamaan gender, dan bagaimana anak itu sendiri. Kalau untuk fungsi-fungsi yang lain selain mungkin ada tentang kependudukan ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi fungsi lain daripada kewenangan kami di sini adalah pertama juga itu bagaimana tim, karena di sini kan ada namanya kependudukan, ada keluarga berencana, keluarga berkualitas. Nah, di sini kan saat ini lagi tren yang namanya stunting. Stunting itu kan kelainan gizi yang kronik yang kelihatannya nanti muncul pada di atas 2 tahun anak itu, jadi tidak kelihatan kayak seperti gizi buruk. Ini yang perlu teman-teman pemirsa memahami bahwa
kejadian stunting ini kronik dan tidak terlihat tersamar, tapi ini sangat mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak karena mempengaruhi pertumbuhannya dan juga perkembangan serta kualitas otaknya, dan itu dia lihat dari 2 tahun. Nah, di dinas kami di ketahanan keluarga ini pendudukan dan KB mulai dari tingkat pusat BKKBN itu dia yang kegiatan stunting ini, bagaimana pencegahan dan mengedukasi masyarakat dengan tentunya bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Nah, dalam hal ini kan efeknya ke kesehatan, banyak faktor, pertanian, ketersediaan pangan. Nah, itu salah satu tugas lain dari PD3 Dalduk KB. Dan juga bagaimana pengentasan anak jalanan yang saat ini, kemudian juga bagaimana kita bekerja sama dengan PKK di ujung tombak. Ini kan saat ini pencegahan dan penanganan COVID, dan juga bagaimana saat ini sama seperti ini tugas lainnya, mengadakan mitra dengan stakeholder, baik itu lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dalam hal program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk. Dan kita juga punya salah satu unit pelaksana teknis, yaitu perlindungan perempuan dan perlindungan anak, di mana kalau ada kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pelecehan dan lain-lain, di sana kita ada unit pelayanan teknis rujukan dari seluruh kabupaten. Di sana ada pendampingan korban dan kasusnya langsung ditangani, ada psikolog. Jadi selama ini kan masyarakat itu takut bila terjadi kekerasan langsung berhadapan dengan hukum, polisi misalnya, walaupun di sana ada unit perlindungan perempuan dan anak polisi, tapi kan kadang-kadang kondisi kekerasan terjadi itu tidak di mana-mana, tapi oleh keluarga dekat sendiri, dan itu merupakan aib. Jadi nanti kelihatan di media misalnya atau apa diungkap, dan inilah kita hadir. Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak itu hadir untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat korban-korban kekerasan. Kalau untuk kategorinya sendiri, ya, ada tidak kategori betul. Anak dan perempuan? Nah, ini yang perlu teman-teman di podcast Sri Kandiku, bagaimana kategori sebenarnya anak yang memerlukan perlindungan khusus, ataupun misalnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dulunya nomor 23 tahun 2002 yang sekarang direvisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, ini yang perlu sangat sekali disosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena di dalamnya sudah memuat beberapa definisi dan konsekuensi yang terjadi pada perlindungan anak tersebut di dalam dan dilanjutkan dengan Perda Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2013 pasal 31, ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, antara lain anak yang berhadapan dengan hukum. Karena sekarang ini kan kasus maraknya kasus kriminal itu, dan pelakunya adalah pelaku dan korbannya itu sendiri adalah anak. Sementara di bawah 12 tahun itu anak tidak bisa dijatuhi sanksi hukum. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi, artinya pekerja anak. Nah, sekarang kan banyak anak-anak di jalan itu kita lihat dengan dieksploitasi, dilakukan, bosnya itu kan orang-orang dewasa dipekerjakan, bahkan sampai ada anak-anak bayi dibawa ke jalanan. Luar biasa eksploitasinya. Anak korban pornografi, nah, sekarang kan banyak sekali bentuk-bentuk pornografi ya. Sekarang melalui media-media tersebut. Kemudian anak dalam situasi darurat atau anak korban bencana. Kemarin ada bencana, banyak sekali bencana ya akhir-akhir ini, gempa dan lain-lain, itu kan ada di pengungsian. Nah, itu anak-anak itu harus terlindungi juga. Anak dalam situasi konflik bersenjata dan radikalisme, misalnya anak-anak yang dalam peperangan misalnya dan lain-lain. Anak yang tereksploitasi secara seksual. Sekarang kan banyak sekali diiming-iming bekerja apa, dan dia masih usia anak. Kemudian anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa, banyak sekali sekarang juga di lapas itu anak-anak dia sebagai penyalur atau apa, dan juga ini luar biasa sekali. Kemudian anak dengan HIV/AIDS, ya betul, anak disabilitas penyandang khusus ya, dan anak korban penculikan,
penjualan dan perdagangan ini kan banyak sekali Ya, nih banyak. ya. Akhir-akhir ini banyak Betul, ya, Bu, ya. anak dengan perlakuan salah, anak korban penelantaran, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, korban terorisme dan korban stigmatisasi yang dari terkait dengan kondisi orang tuanya, misalnya dibully lah, Oh, seperti itu masuk Pembulian ya, Bu. pembulian, Iya. betul. Jadi itu ada 15 menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2013. Oke. Tapi Bu, untuk akhir-akhir ini yang banyak ditangani oleh Dinas Perlindungan Perempuan itu apakah perempuannya atau anaknya, Bu? Sebelum saya menjawab tadi itu apa yang ditanyakan, ada juga kategori perempuan yang memerlukan perlindungan khusus. Oh, iya. Kita tadi perempuan dan perlindungan anak. Ini seperti ibu hamil, itu kan perlindungan khusus, perempuan sebagai kepala keluarga. Karena saat ini apalagi pandemi Covid, banyak kan suami-suami itu ya, bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan pokok. Perempuan tampil begitu untuk misalnya apa kelebihannya dengan dia memakai media, itu perempuan kepala keluarga, atau memang dia sebagai perempuan kepala keluarga yang misalnya meninggal suaminya atau bagaimana. Kemudian perempuan korban seksual kekerasan, itu eksploitasi seksual, itu juga perempuan yang memerlukan perlindungan khusus, perempuan yang diperdagangkan, tindak pidana perdagangan orang, dan perempuan yang rentan atau usia lanjut. Itu yang masuk dalam ranah kita, jadi kewenangan untuk kita melakukan suatu perlindungan. Nah, yang paling banyak ditangani oleh dinas kami, ini barangkali yang perlu juga disampaikan kepada masyarakat halayak lewat Srikandiku ini ya. Iya, betul sekali. Itu tadi kalau untuk anak kan, anak berhadapan dengan hukum, Iya. itu perlu sudah kita tangani dengan bekerja sama dengan lapas dan pembinaan lembaga pembinaan anak, khusus anak. Jadi bukan istilahnya penjara atau lapas ya, Iya. tetapi dia pembinaan khusus anak, ada di Maros ini. Anak yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, Iya. harus juga kita penuhi haknya. Kemarin itu kan anak yang dengan retardasi mental, Ibu Ketua PKK sendiri, Ibu Gubernur kita itu memperhatikan Down syndrome yang wajah sejuta umat itu. Kita dengan PKK sendiri menginisiasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk bagaimana anak-anak Down syndrome itu dengan disabilitas juga itu dia produktif, aktif, dengan dia diberikan suatu haknya, pemenuhan hak anak. Jadi dilatih. Kemudian anak korban pornografi dan anak eksploitasi secara ekonomi, pekerja anak, dan anak dengan situasi darurat. Jadi seperti itu juga. Kalau unsur perempuan adalah yang paling rawan itu kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang. Yang diiming-iming susahnya saat ini karena kadang kita mau intervensi, mereka kan diiming-iming pekerjaan, Iya, betul. padahal sebenarnya dia dijual. Seperti Berarti itu. perempuan sekarang harus waspada ya, Bu, ya? Waspada, selektif, Iya, betul. jangan mudah tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan dan itu tidak jelas. Gali isi diri dengan potensi, seperti itu. Baik, kan tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa persoalan terkait perempuan dan anak. Ya, Pendampingan yang seperti apa sih yang biasa dilakukan oleh Dinas Perempuan? betul. Dinas kami itulah yang tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak. Selain pencegahan, juga tadi ada unit pelaksana teknis. Kalau sudah ada pendampingan korban kekerasan, yang diperkuat dulu ini pencegahannya. Di sana ada program layanan Puspaga namanya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sana diajarkan, sebenarnya kita ini sasaran targetnya ini kaum remaja, calon-calon ibu, calon bapak atau calon pengantin sebelum dia berumah tangga. Makanya kita kadang bekerja sama dengan nanti Kementerian Agama, bagaimana KUA, calon-calon pengantin yang mendaftarkan diri, kita sentuh dengan Pusat Pembelajaran Keluarga, bagaimana diajarkan pola pengasuhan anak, bagaimana menjadi pola parenting, ilmu tentang menjadi orang tua. Di situ di Puspaga itu, karena banyaknya korban kekerasan, itu kan ketidaksiapan mental sebagai orang tua ya. Jadi di situ Puspaga itu.
Nah, rencana kami di tahun 2021 ini kita mau adakan pilotin project bahwa ada program inovasi kita namanya Dekapan Keluarga. Desa atau kelurahan peduli perempuan, anak, dan keluarga. Artinya ada satu desa atau kelurahan dalam satu kabupaten itu menjadi pilot project di situ untuk pelayanan perempuan dan anak serta keluarga. Di situ kalau bisa ada puspaganya juga. Kita ini baru mau inovasi itu baru kita mau proseskan lagi kita ini kan. Kemudian ada namanya tadi karena ada anak berhadapan dengan hukum, intervensi kita itu bekerja sama dengan lapas, bagaimana pembinaannya, kemudian lembaga pembinaan khusus anak LPKA yang berhadapan dengan hukum, karena saat ini sulit banyak sekali kasus-kasus yang namanya anak berhadapan dengan hukum, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, karena jangan sampai anak menjadi harapan masa depan kita, justru masih di usia anak dia sudah berhadapan dengan hukum. Ini menjadi prioritas perhatian kami di pemberdayaan perempuan, sehingga juga ada namanya sinergitas layanan ramah anak, ada ruang bermain ramah anak di setiap perumahan, kalau bisa ada satu tempat untuk ruang bermain ramah anak. Jadi diharapkan melalui podcast ini bagaimana pengemban itu ada khusus dia punya sedikit lokasi untuk ruang bermain ramah anak. Kemudian di sekolah-sekolah juga ada sekolah ramah anak kita ciptakan. Kemudian puskesmas ramah anak. Nah, itu yang kita bagaimana pemenuhan hak anak tentang kebutuhannya akan tumbuh dan berkembang, itu yang kita fokuskan. Itu bentuk sosialisasi ya Bu untuk anak-anak yang bukan langsung dengan kita anukan, praktek, langsung kita siapkan. Anak-anak kan itu usia bermain ya. Kemudian di sekolah juga bagaimana kita ada dia punya petunjuk teknis, bagaimana yang dikatakan sekolah ramah anak, bagaimana puskesmas ramah anak, seperti itu. Bu, kalau kan ini banyak sekali permasalahan tentang perempuan dan anak isu ya perempuan selama dan ini anak, ya Bu. betul. Kira-kira tantangan dinas perempuan itu sendiri bagaimana Bu menangani betul semuanya? Isu perempuan dan anak memang sangat menarik karena ini menyangkut kita semua, masyarakat kita itu kan perempuan dan anak. Di sini kan kalau pemerintah saja yang mengurusi itu ya memang perlu sinergitas. Nah, dalam sinergitas itu biasanya ucapan mudah diucapkan, tetapi itu yang sulit aplikasinya. Adanya ego sektor misalnya, program, ego program, baik itu lembaga pemerintah ya, antar lembaga pemerintah yang memberikan, intinya kan kita memberikan layanan terbaik, kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan serta keluarga ya. Saya itu lebih mencondong kepada keluarga karena keluarga di dalamnya ada perempuan dan anak. Nah, jadi saya ketahanan keluarga itu yang sangat diprioritaskan, itu ego sektor, lintas sektor. Nah, ini kita mulai berpikir bagaimana kita mengembangkan. Nah, salah satunya dengan Serikandi ini, kita podcast. Betul. Kemudian tentunya sumber daya harusnya lebih seperti psikolog kan harus dibutuhkan. Nah, kelemahannya ini kita mau bikin puspaga sampai tingkat desa, tenaga psikolog itu yang kurang. Sehingga kami berharap ke depannya itu kabupaten membuka formasi baik itu di provinsi tenaga-tenaga psikolog. Kalau mungkin di dinas kesehatan itu butuh dokter, perawat. Kalau kami di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak lebih ke tenaga psikolog. Jadi dinas kami itu sumber dayanya itu tenaga psikolog. Nah, di pemerintahan itu bagaimana kita mendorong tenaga-tenaga psikolog itu terjun ke daerah-daerah. Apakah dia sebagai tenaga kontrak misalnya, daerah mengalokasikan, apakah dia betul-betul formasi PNS misalnya, sehingga layanan-layanan puspaga kita, pusat pemberdayaan keluarga dan unit-unit pelaksana teknis penanganan kasus itu ditangani oleh tenaga-tenaga ahli psikolog. Kemudian juga tentunya kita butuh anggaran. Nah,
Ini barangkali karena namanya isu perempuan dan anak itu banyak sektor yang terkait, sehingga ini kita butuh memang alokasi untuk mendukung program kita, dan juga memang sangat perlu komitmen pemerintah dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak masih perlu dikuatkan. Dari beberapa pernyataan tadi, masalah maupun solusi yang diberikan oleh Dinas Perempuan itu sendiri, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan untuk perempuan dan anak yang ada di luar sana? Betul sekali ya, saya ini berterima kasih sekali ini dengan podcast Rikandiku ini betul-betul memperjuangkan aspirasi ya, dan bagaimana keterlibatan dinas yang bertanggung jawab sebagai leading sektornya itu dalam rangka kepentingan terbaik perempuan dan anak. Kan ada slogan mengatakan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Jadi bagaimana kalau untuk perempuan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Selatan pada khususnya itu selalu semangat dalam melakukan yang terbaik. Kita yakin bahwa tekad kita perempuan itu mampu bersaing dengan laki-laki. Jadi salah satunya kita pemberdayaan dalam bidang kewirausahaan, kemandirian ekonomi, perempuan itu harus kita kuatkan, karena rata-rata banyak faktor kekerasan itu dari KDRT, itu dari faktor ekonomi. Kemudian untuk anak Indonesia, ayo belajar, mulai beribadah, saling menghargai, berkreasi dimanapun kalian, apapun, selalu berbuatlah yang terbaik, karena sekecil apapun yang kalian lakukan itu sangat berpengaruh pada perkembangan bangsa ke depan, dan kalian adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan bangsa yang akan menjadi generasi emas kelak. Amin. Amin. Oke teman-teman sekalian, sahabat Harum yang berbahagia, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, dan semoga apa yang kita saksikan bersama melalui video ini dapat diaplikasikan dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya. Cukup sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tag ke Instagram kita, New Harum Channel. Terima kasih.